Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa jaa fi kitab fiqh sunnah wa jaa wastaqo fi kitab fiqh sunnah lis Sayyid Sabiq. Kitab mau katwe karangane Sayyid Sabiq. Apa sing teko ma keterangan nasuhu kang utawi teksnya ma iku koyok mengkene iki. Qala dawuh sapa Ibnu Rushd wa bil jumlati faqa'idatut dima mabnaha fi syar'i ala annaha la turaqu illa bil bayyinatil adilah wa bil jumlati lan kelawan jumlah pokoknya faqaidatu dima utawi kaidah tentang pembunuhan mabnaha utawi prinsip dari kaidah pembunuhan fi syar'i ing dalam syarak ala annaha iku setuhune darah laturaku ora kena dialirkan apa darah, enggak bisa dibunuh orang illa kejaba bil bayyinati dengan bukti saksi 4 orang. Kalau kasus rajam al adilati saksi kang adil awil iktiraf utawa ngaku. Wa minal wajib adalah wajib Allah tukhassasa yanto ora dikhususkan apa hadhil qaidah iki qaidah bil ismil mustarak kelawan isim yang maknanya ganda. Fa Abu Hanifah mongko utawi Abu Hanifah fi hadhil mas'alah dalam masalah li'an kemarin iku awla luweh utama bisawabi untuk dibenarkan insyaallah. Wa qad tarafa teman-teman ngakoni sopo Abul Ma'ali, Imam Abul Ma'ali, badal ini Syafi'i, fi kitabihi Al-Burhan, yang dalam kitab Abul Ma'ali berjudul Al-Burhan. Ngakoni biquwati Al-Imam Abi Hanifah, kuwate pendapat Imam Abi Hanifah, fi hadhil mas'alah, ing dalem iki masalah. Wa huwa padahal utawi Abul Ma'ali iku Syafi'iyun wong kang madhab Syafi'i intaha. Aku lu ngucap sapa ingsun ra'yu Abi Hanifah wa in kana wajihan utawi pendapat Abu Hanifah wa in kana sanajan ono apa ra'yu Abi Hanifah ono kewajihan cukup beralasan berargumentasi illa hanya saja annahu setuhni qawlu Abi Hanifah iku laisa ora ono apa ra'yu ora ono iku biquwati ra'yil jumhur sekuat pendapat jumhur lizuhuri adillatihim karena begitu kuatnya dalil-dalil jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali an-naqliyah dalil kang bangsa naqli Quran Sunnah wa huwa utawi iki kaule jumhur iku ma barang
nakhtaru kang milih sapa ingsun hu ing ma kamakhtarohu kaya kang wis milih hu iki kaulul jumhur sapa Syekhul Mufassirin tokohnya para mufassir yaiku At-Tabari Imam At-Tabari wa ghairuhu lan liyane Tabari minal jahabilah yakni ulama-ulama besar pentolan-pentolan al-a'lam yang alim-alim fa imma pilihannya ini berdasar Syafi'i, Maliki, Hambali. Fa imma ono kalane an yula'ina zauju bersumpah li'an si suami wa imma lan ono kalane lek gak gelem sumpah li'an nuduh zina an yuqama ditegakkan alaihi atas suami apa haddul qadfi had qadhaf al mar'atu utawi wong wadon sing dituduh zina imma ono kalane antulaina yento bersumpah li'an sapa mar'ah au yuqama utawa ditegakkan alaiha atas mar'ah apa haddu zina had zina muhson yakni rajam al hukmu sabi' hal ayatul li'an nasikhatun li ayatil qadfi hal ono to ayatul li'an utawi ayat suami lek nuduh istri kon li'an iku nasikhatun menasakh di ayatil qadfi ayat qadhaf innar riwayat setuhne riwayat-riwayat allati dzukirat kang disebut apa riwayat fi sababin nuzul tentang sebab tumurane ayat li'an semua riwayat iku muttafiqatun bersepakat kulluha sekabehane riwayat mau ala salatati umur sepakat atas 3 hal awaluha yang pertama anna ayatil li'an nazalat ba'da ayati qadfil muhsanat bahwa ayat-ayat tentang li'an ikut turun setelah turunnya ayat tentang menuduh zina wanita muhsanat wanita baik-baik ma'atarakhin disertai jarak waktu tenggang waktu bis zaman wa annaha dan bahwasanya ayat tentang li'an iku munfasilatun terpisah turunnya anha dari ayat tentang qadhaf. Tsaniha yang kedua anna sahabata kanu min ayatil qadfi bahwa para sahabat mereka memahami dari ayat tentang qadful muhsanat memahami anna hukman rama zaujahu bahwa hukum orang yang menuduh zina istrinya iku ka hukmi man ramal ajnabiyah seperti hukumnya orang yang menuduh zina orang lain. Sahabat memahami nuduh bojone zina kena cambuk 80 kecuali menghadirkan 4 saksi. Nah tapi lek roh bojone dikumpuli wong dadak golek 4 saksi, oleh 4 saksi acara wis buyar rasido nekseni. Sahabat memahami aku lek nuduh bojoku zina kena had 80 cambuk. Sahabat memahami begitu. Salisuha yang ketiga anna ayat al-li'an nazalat takhfifan ala zauj bahwa ayat tentang li'an turun guna memberi keringanan suami ben enggak kena cambuk 80
cukup Anda bersumpah 4 kali menyatakan tuduhan zina itu benar. Yang kelima menyatakan siap terima laknat. Anda cukup sumpah begitu tanpa harus menghadirkan 4 saksi. Anda enggak usah kena cambuk 80. Ayat itu isinya begitu. Ya, riwayat tentang Hilal bin Umayyah kemarin juga begitu semua. Wabayanan, dan ayat itu turun sebagai penjelasan lil makhraji, solusi mimma dari problem waqa'a yang mana sahabat itu terjatuh fihi di dalam problem itu minal qadfi yakni menuduh zina istrinya. Wa bina'an ala dzalika fa inna qawaida usulil Hanafiyah, berdasarkan atas hal itu maka kaidah-kaidah usul dari madhab Hanafi taqdi bi anna ayatil li'anna sikhatun, memutuskan bahwa ayat-ayat tentang li'an itu menasakh keumuman ayat tentang qadzaf walladzina yarmunal muhsanat litarakhi nuzuliha, krono berjarak turunnya ayat li'an anha dari ayat tentang qadzaf. Jadi dikira, kamu kalau nuduh perempuan zina, kamu kena 80. Kecuali bisa menghadirkan 4 saksi. Tapi di ayat li'an, kalau yang kamu tuduh istrimu, maka Anda bisa terhindar dari 80 cambukan, asal bisa menghadirkan 4 saksi. Kalau itu enggak mungkin, atau berani bersumpah li'an. Kan begitu. Sebetulnya kalau pola-pola pikir mazhab Syafi'i, ayat tentang li'an itu karena khusus berlaku bagi istri. Sedangkan yang kena cambuk 80 tanpa bisa berli'an, itu berlaku kalau yang dituduh itu umumnya perempuan, bukan istri. Jadi kalau mazhab Syafi'i, ayat tentang li'an itu mentaksis keumuman ayat tentang qadzaf. Pada umumnya, secara umum orang yang menuduh zina kena 80. Kecuali kalau yang dituduh zina itu istri. Jadi ayat ini mentaksis, bukan menghapus. Tapi kalau mazhab Hanafi katanya menghapus. Kita itu baru mengatakan menghapus kalau dicari titik temu nggak bisa. Kalau masih bisa dicari titik temu, ayat itu menuduh zina perempuan pada umumnya. Ayat tentang li'an berbicara tentang kalau tuduhan zina itu antara suami istri, kan begitu. Nah, sebetulnya 2 ayat itu enggak tubruan. Ya, ini mengkhususkan keumuman ini. Ini khusus masalah domestik keluarga. Ini umum. Kalau bisa titik temunya antara umum dan khusus berarti mentaksis. Ngapain menasakh? Yang menasakh itu berarti membuang dalil. Selagi ayat bisa diamalkan, jangan dibuang hukumnya atas alasan dinasakh atau ditarjih. Wa ala madhabil ahnaf, berdasar madhab Hanafi ini, yakunu thubutu haddil qadfi ala man qadhafa zawjatahu mansukhan bi ayatil li'an. Yakunu ada pembuktian had qadhaf bagi suami yang menuduh zina istrinya, itu dinasakh dengan ayat tentang li'an. Walaysa 'ala zawji siwal mula'anah la ghairu. Tiada kewajiban atas suami selain bersumpah li'an. Enggak ada kewajiban lain selain sumpah li'an. Tapi kalau Quran,
kalau tuduh istrimu zina, kewajibanmu mendatangkan empat saksi. Kalau enggak bisa, you bersumpah li'an atau istrimu ngakoni. Itu kan di ayat itu isinya begitu. Wa alamat habil a'immatis salasah, berdasarkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, takunu ayatul li'an mukhassisatan lil umum. Ayat tentang li'an ini mentakhsis keumuman fi ayatil qadfi, mentakhsis keumuman ayat qadzaf, la nasikhatun, bukan menasakh laha ayat tentang qadzaf. Wisbihu makna ayataini, jadinya makna dua ayat itu begini, kullu man qadhafa muhsanatan walam ya'ti bi arba'ati syuhada fa'alaihi haddul qadfi. Setiap orang yang menuduh zina wanita baik-baik dan tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka menimpa atasnya had qadzaf 80. Illa man qadhafa, ini taksis, kecuali orang yang menuduh zina istrinya, maka wajib atasnya kena hukum had atau li'an atau menghadirkan 4 saksi. Wal khilafu fil haqiqah syakliyun la jauhariyun. Perbedaan pendapat ini pada hakikatnya hanya formalistik, ya, tidak substantif. Al-hukmu samin, hukum yang ke-8, hal yufarraqu bainal mutala'inain, apakah harus dipisah, wajib diceraikan oleh hakim antara suami istri yang bersumpah li'an. Qadat as-sunnatun nabawiyah, qadat telah memutuskan, menvonis sunnah Nabi, dulu Nabi memisahkan suami istri yang berani li'an. Karena kalau dua-duanya berani li'an, mesti ada yang bohong. Dan yang bohong imma kena laknat kalau suami, wa imma kena ghadab kalau istri. Harus dipisah, kasihan mesti ada yang bohong. Maka Nabi memutuskan setelah li'an dipisah. Setelah dipisah ketun cinta. Terus manu mboten situ mbiyen kula karo kadung. Annal mutala'inain la yajtami'ani abada. Sunnah Rasul memutuskan, menvonis bahwa suami istri yang saling bersumpah li'an, dua-duanya tidak bisa bertemu selama-lamanya. Neng akhirat sing goroh kena laknat mlebuna neraka, ya, sing jujur, sing terdolimi, tertuduh zina mlebu suwarga. Fa idza tala'ana az-zawjani waqa'at al-furqah bainahuma ala sabili ta'bid. Jika saling bersumpah li'an suami istri, niki mocone tala'ana zaujani ku fa'il mas. Idza tala'ana, jika saling berli'an sapa zaujani suami istri. Ojo diwaca fa idza tala, mongko nalikane maca ani zaujani saking bojo lanang wadon. Kok iso? Ini huruf jar kok az-zaujani kok enggak zaujaini. Ini pengecualian. Kiai ngelamun. Fa idza tala'ana, jika saling bersumpah li'an az-zaujani suami istri, waqa'atil furqah, maka akan terjadi perpisahan bainahuma antara suami istri ala ta'bid selama-lamanya. Enggak bisa kembali, enggak bisa rujuk. Senajan ketun bil, ya, SKI son 5 krono hadis ruya kang den riwayatake opoma an Ibni Abbas
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-mutala'inani utawi suami istri yang saling berlian idza tafarraqa jika dua-duanya dipisahkan la yajtami'ani maka dua-duanya enggak bisa bertemu lagi abadan selamanya. Wan Ali wa bin Mas'ud qala ngucap karo-karone madat as-sunnah telah lewat sunnah Rasul apa ketentuan sunnah Allah yajtami'a bahwa tidak bisa bertemu al-mutalainan suami istri yang saling bersumpah li'an wal hikmatu fi dzalika ay at-tahrim al-mu'abbad utawi hikmah dalam pengharaman ketemu selama-lamanya itu annahu qad waqa'a bainahuma bahwa telah terjadi antara mutala'inain minat tabaghud rasa saling membenci ya wattaqatu saling berseteru ma'aujabal qati'ah hal itu mengharuskan menyebabkan diputus bainahuma antara suami istri yang li'an putusnya bisifatin ta'imah secara permanen wis duak ora iso ketemu enggak iso nikah maneh perkara mantane ngopeni anak sama nyambangi anak karo ngowe duit ya monggo ya tapi nyambangi anake rasa nyambangi mbokne fa innar rajula in kana shadiqan sungguh laki-laki itu kalau memang benar tuduhan zinanya faqad asya'a fahisyataha benar-benar si laki-laki telah menyebarluaskan menviralkan perbuatan kejinya istri. Jadi istrinya terkenal berbuat zina. Yang menterkenalkan suaminya sendiri ba'da Jum'ah di depan orang banyak dengan bersumpah li'an. Lah mosok bojo sing wis mau tuduh melacur dengan orang lain. Sama nyusik kolu. Ya. Kan wis ora kolu. Wa fadaha dan suami telah mempermalukan istrinya ala ru'usil ashad di depan para saksi. Wa aqamaha menempatkan istri maqamal khizi di tempat di posisi terhina wal ghadab dimurkai Allah. Wa in kana kadziban jika ternyata suami itu bohong dalam menuduh istrinya zina faqad adhafa maka dia benar-benar menambahkan ila zalika kepada semua tuduhan tadi annahu bahataha ditambah dia ternyata kepada istri itu menfitnah ya bukan hanya goroh tapi lebih dari goroh menfitnah wa zada fi ilamiha dan semakin menambah menyakiti istrinya. Bojomu apik-apik santri hafidoh lurus bil kok iso mok tuduh ngono iki. Wah, itu zalim, itu fitnah, itu menyakitkan. Ya, ilam wa hasratiha tambah semakin nelongso, merana. Wa ghairiha tambah semakin marah. Lah ngono kok sik kepengin kumpul maneh ra iso. Kula ketun rausum ya Al-Fatihah.